Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, baik Vegito, Goku, dan Vegeta membangkitkan kekuatan terkuat masing-masing untuk melawan Kaisar Iblis yang sangat kuat. Kemudian setelah diremehin oleh Kaisar Iblis Flame, Goku dan Vegeta berkomitmen pada janji mereka untuk tidak membuang waktu lagi. Keduanya meluncurkan tubuh mereka menyerang Flame dalam kecepatan penuh mereka yang sudah luar biasa. Tapi Flame nampak tidak peduli dibarengi dengan mata kurang tidur. Flame mengakui kecepatan mereka cukup luar biasa tinggi juga. Tapi dalam sekejap, baik Goku ataupun Vegeta dalam bentuk baru mereka akan sepenuhnya melewati Flame, yang sontak membuat Flame sendiri merasa terkejut dan penasaran kenapa mereka tidak melepaskan serangan padanya. Dan di saat momen berikutnya, para Saiyan sudah berada jauh di kejauhan, bahkan tidak memberi waktu untuk Kaisar Iblis berkedip sedikit pun, karena wajahnya sekarang akhirnya tertegun menyadari bahwa kecepatan mereka terlalu tinggi bagi penglihatan matanya ini. Dan perasaan aneh yang dia rasakan ini entah bagaimana membuatnya penasaran dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Sampai tiba-tiba banyak serangan mematikan dirasakan oleh iblis ini yang rupanya hasil dari perlakuan Goku Vegeta, tapi tertunda beberapa detik. Yang bisa Flame lakukan hanyalah terus menjerit kesakitan, gak bisa menahan banyaknya serangan mematikan yang mengarah pada tubuhnya. Dan banyaknya serangan itu cuma dalam sekejap mata saja. Di kejauhan sendiri, Goku nampak kembali menciptakan sebuah bola energi yang semakin lama ukurannya semakin besar segenggam tangannya. Lalu Goku segera menoleh pada Vegeta dengan senyuman untuk menyampaikan bahwa Flame akhirnya menyadari tentang musuh seperti apa yang dia hadapi. Goku merasa kalau Flame sudah tidak sekuat yang dia pikirkan lagi. Jadi Goku mengajak Vegeta untuk mempraktikkan apa yang sudah mereka latih di dalam piramida kekuatan dulu. Teknik yang belum pernah mereka tunjukkan saat melawan Lucifer. Vegeta yang membalas senyuman Goku akhirnya menyadari dengan rencana apa yang sebenarnya Goku persiapkan. Dan dengan cepat, dia membuat gerakan langsung ke arah Goku, di mana Vegeta setuju untuk mencoba apa yang Goku inginkan. Dan nampak Vegeta menyambut bola energi yang Goku lemparkan, dengan Vegeta bersiap menendangnya seperti permainan bola profesional. Dengan semangatnya, Goku menyuruh Vegeta untuk segera melakukannya dan menghajar iblis itu pakai tendangan madun. Penuh kegembiraan dan senyuman mereka, keduanya nampak menjadikan seorang Kaisar Iblis sebagai permainan yang lucu. Sampai pada akhirnya, Vegeta melepaskan tendangan pada bola energi itu yang langsung meluncur cepat ke arah Flame sebagai kiper Jepang. Mengejutkan Kaisar Iblis Flame sendiri, dia yang baru saja selesai memulihkan dirinya, kini harus menghadapi bola energi yang meluncur cepat padanya lagi. Flame menyadari ini bukan serangan tertunda seperti sebelumnya, tapi benar-benar akan melukainya secara langsung. Namun, Flame yang gak mau itu terjadi, segera mengulurkan kedua tangannya untuk mencoba menahannya dengan sekuat tenaga. Dan untuk pertama kalinya, Flame akan mengalami perasaan kewalahan, tidak seperti saat dia melawan petarung lain. Tapi, Flame terus berteriak keras sambil menegaskan ini belumlah berakhir. Namun pada akhirnya, di level para Saiyan sekarang, Kaisar Iblis Flame hampir tidak memiliki kesempatan menang sedikit pun, karena seluruh tubuhnya kemudian diselimuti oleh energi Saiyan yang mendorong tubuhnya terbang melayang jauh. Dan tubuhnya saat ini direntangkan secara paksa di saat-saat terakhirnya. Setelah itu, barulah terjadi ledakan super dahsyat yang meledak di kejauhan, dengan Goku dan Vegeta yang cuma menonton dalam santai. Mereka merasa senang bola energi yang sudah ditendang tadi kini telah menjebol gawang musuh dengan kemenangan 1-0. Saat melihat ekspresi mereka, Vegeta cuma menunjukkan senyuman kecil, sedangkan Goku dengan tertawa lepasnya karena Kaisar Iblis bukanlah tandingan mereka meskipun telah membagi 1000 kekuatan pada klonnya. Goku merasa senang sekali dan menyarankan mereka untuk lebih banyak menggunakan trik-trik receh seperti ini lagi. Sementara Vegeta hanya akan menyuruh Goku untuk tidak terbawa suasana sia-sia. Sesekali mungkin mereka bisa melakukannya, tapi ini adalah kali terakhir Goku melihatnya memainkan permainan seperti ini sampai mereka menemukan Lucifer. Jadi jika Flame masih hidup sekarang, mereka harus mendapatkan informasi di mana keberadaan Lucifer sekarang. Setelah mengatakan itu, adegan akan berpindah kembali pada pemandangan indah pantai dan gunung yang ada di planet itu. Dan di permukaan lautan itulah tubuh Flame berakhir mengenaskan
dengan penuh luka meskipun dia masih hidup. Dia nggak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya, cuma memikirkan bagaimana para Saiyan bisa mempunyai kekuatan seperti monster. Nggak dapat Flame percaya bahwa Lucifer tuannya telah melawan kedua Saiyan dan mengalahkan mereka seorang diri. Namun, disinilah dia menyaksikan langsung kekuatan Saiyan dan sekarang sudah mengecewakan Lucifer. Sampai tiba-tiba, seperti terkena penyakit skizofrenia, iblis itu akan berteriak tidak terima dikalahkan oleh para Saiyan begitu saja. Dia menggetarkan kembali seluruh tubuhnya untuk bangkit dari keterpurukan dan membalas apa yang sudah mereka lakukan padanya. Matanya seketika berubah menjadi merah dengan urat-uratnya akan terlihat. Dan Flame sekarang akan menjadikan ini satu upaya terakhirnya untuk membalas dendam. Semuanya demi kehormatan dan pengabdiannya terhadap Lucifer. Dengan suara dingin dan juga gelap, Kaisar Iblis Flame kini telah memperkuat kekuatannya. Sampai kemudian, Flame meluncurkan tubuhnya ke langit dengan air laut yang mengikuti tekanannya. Begitu Flame mencapai puncak tertinggi dan berhenti di sana, air laut akan mencapai ketinggian yang sama di belakangnya. Flame tahu Lucifer memilihnya karena sebuah alasan dalam kebijaksanaannya. Lucifer melihat bahwa dirinya akan cukup untuk mengalahkan Goku dan Vegeta. Jadi, nggak ada yang perlu ditakutkan. Semua yang harus dia lakukan adalah tidak mengecewakan Lucifer. Dan ketika Flame kembali meledakkan amarahnya, di belakangnya muncul makhluk raksasa yang terbentuk dari air laut sebagai tanda bahwa dia sudah ingin serius. Flame berteriak semakin keras dengan telapak tangannya mulai menciptakan bola energi iblisnya sendiri yang memusatkan semua yang dimilikinya dan bahkan melampaui pertahanan terakhir yang akan memusnahkan dua lawan Saiyan itu. Dengan raungan yang mengerikan itu, tidak hanya akan menjadi api yang menyala, tapi mulut yang melebar dari monster air yang dipanggil di belakangnya. Bersama-sama meluncurkan seberkas energi dengan ukuran dan kekuatan yang tidak terkira. Melepaskan gelombang energi itu yang melintasi lautan dan mengarah langsung pada para Saiyan, sekaligus membelah dasar air dalam prosesnya. Ketika bola energi akan mendekati dua Saiyan, Goku dan Vegeta nampak cuma menonton saja. Vegeta malah menunjukkan senyuman congaknya seolah-olah serangan seperti itu bukan apa-apa baginya. Gak cuma dia, Goku yang biasanya serius kini sama congaknya dengan Vegeta dan menganggap itu hanyalah remah-remah. Goku yang menaruh dua tangan di pinggulnya merasa nggak menyangka bahwa Flame masih mempunyai banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Tapi Goku penasaran siapa di antara mereka yang harus menyelesaikannya, karena jika berdua tidak akan memberikan tantangan besar. Vegeta yang melipat tangannya membalas bahwa Saiyan kelas rendah seperti Goku tidak pernah diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan seperti para Saiyan elit. Jadi Vegeta menyuruh Goku tinggal di sini dan melihat saja bagaimana Vegeta mengatasi Kaisar Iblis yang sekuat itu. Selain itu, Vegeta punya sesuatu yang akan dia tunjukkan pada Goku, membuat Goku penasaran dengan apa yang sebenarnya Vegeta lakukan. Di mana Vegeta saat ini nampak berjalan maju mendekati sumber bola energi tersebut. Tapi saat Vegeta akan menatap ke depan dengan senyuman di wajahnya, menyuruh Goku membiarkan dia menunjukkannya saja apa yang Vegeta pelajari dari Goku. Kemudian Vegeta menyelimuti tubuhnya dengan energi ungu yang mengamuk. Sampai kemudian Vegeta meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dengan tidak terbendung lagi. Melihat ini untuk pertama kalinya, Goku nampak tetap bingung. Dia penasaran dengan apa yang sebenarnya Vegeta persiapkan. Goku hampir tidak akan percaya Vegeta bisa melakukannya. Tapi terlepas dari perubahan yang Vegeta lakukan, tubuh Vegeta tenggelam ke dalam bola energi itu. Sampai tiba-tiba, dalam sekejap semuanya akan memudar, memperlihatkan sebuah siluet gelap dengan mata merah menyala seperti bangsa iblis. Sampai akhirnya, Vegeta menunjukkan perubahan terbarunya pada Goku, yaitu bentuk Ultra Ozaru yang sebelumnya pernah mengalahkan Kaisar Taiza dan ayahnya. Sejauh ini, baru Vegeta, Gohan, Vegito, dan Yamoshi saja yang sudah mendapatkan perubahan baru mereka, sedangkan Goku masih di tahap Seraphim 2. Mengejutkan Goku seketika dan merasa penasaran sekali kapan sebenarnya Vegeta bisa menguasai bentuk barunya itu. Selain itu, Goku merasakan aura ki Vegeta sekarang bukanlah energi yang berasal dari dewa, melainkan itu adalah murni kekuatan seorang Saiyan sejati. Vegeta yang menoleh ke belakang mengakui kalau Goku begitu jeli pada kekuatannya.
Nah, di sini terbongkar kalau perubahan Ultra Ozaru ini sebenarnya nggak lebih kuat dari perubahan Seraphim Ungu Vegeta. Tapi alasan Vegeta menggunakannya karena Vegeta merasa bangga pada kekuatan asli Saiyan. Setidaknya kekuatan Ultra Ozaru berada di atas Kaisar Iblis. Tapi setelah mengatakan ini, pola aneh akan muncul di dalam mata merah Vegeta. Yang luar biasanya muncul mata Seraphim Ungu yang mengartikan bahwa Vegeta menggabungkan kekuatan Seraphim dengan kekuatan Ultra Ozarunya. Yang sekarang tentu aja sudah menjadi perubahan terkuat Vegeta selama ini. Sekali lagi kekuatan Vegeta sudah naik level, meninggalkan Goku yang masih di situ-situ aja. Vegeta minta izin untuk menunjukkan bagaimana kehebatan kekuatannya pada iblis-iblis seperti Kaisar ini. Vegeta berbalik pada bola energi yang masih mengarah padanya dan segera mempersiapkan dirinya dengan menciptakan bola energi di dalam mulutnya. Seperti layaknya teknik khas Broly, sekarang Vegeta akan menggunakannya untuk mengalahkan iblis itu. Sampai kemudian Vegeta menyemburkan bola energinya yang melesat cepat menghantam bola raksasa Flame dengan sangat dahsyat. Dan meskipun ukurannya kecil, itu akan sangat cepat mulai meluncurkan ledakan yang mendorong bola raksasa itu. Hampir tampak seolah-olah itu seperti kekuatan yang tidak tertandingi. Melihat bola raksasa terdorong mundur, mengejutkan Flame seketika, dan merasa ini mungkin akan menjadi akhir bagi dirinya. Meninggalkan Flame dalam jeritan terakhirnya dan menjadikan ini sebagai satu-satunya ketakutan yang dialami Kaisar Iblis. Dia bertanya-tanya, siapa di alam semesta yang bisa menggunakan kekuatan sebesar ini dan mengalahkannya sebagai seorang kaisar. Dan dari pandangan jauh, bentrokan luar biasa terjadi dengan sangat besar yang menanamkan Flame sepenuhnya dalam kekalahan. Meninggalkan bahkan Goku sendiri sekarang merasa tertegun dengan apa yang dilihatnya. Goku akhirnya mengerti ternyata seperti inilah kekuatan gabungan Ultra Ozaru dan Seraphim Ungu hingga menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Tapi saking semangatnya Vegeta sekarang, dia sampai berlebihan menggunakan dua perubahan sekaligus cuma karena ingin pamer kekuatan pada Goku. Aslinya Ultra Ozaru saja sudah cukup untuk mengalahkan Kaisar Iblis. Dan pada akhirnya, Flame benar-benar dia membisu dengan mulutnya menganga lebar. Tubuhnya sudah rusak dan jatuh kembali pada permukaan lautan dan kesepian sebelum akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam lautan dan tidak pernah terlihat lagi untuk selamanya. Sedangkan Vegeta yang telah kembali pada base-nya merasa apa yang dilakukan ternyata terlalu berlebihan sekali. Dia kembali pada Goku dengan Sun Kanido sambil menoleh padanya untuk memastikan apakah Goku terkesan atau tidak pada kekuatan barunya itu. Setelah Vegeta menunjukkan kekuatan barunya, dia nggak ingin Goku sampai menghalangi pertarungannya di masa berikutnya. Setelah itu, Vegeta pergi meninggalkan Goku untuk menyelamatkan planet lain yang masih dalam invasi para iblis. Dengan Goku saat ini cuma bisa melongo saja tanpa bisa menyampaikan satu pesan apapun pada Vegeta. Goku yang sekarang sendirian segera kembali pada bentuk base-nya juga dengan masih memikirkan apa yang sudah Vegeta lakukan barusan. Goku mengalami sedikit kesedihan dan kekecewaan pada dirinya sendiri karena sekali lagi Vegeta sudah melampaui jauh kekuatannya. Dengan bentuk baru Vegeta itu membuat Goku menyerah dan merasa cuma Seraphim 2 yang kemungkinan bisa Goku miliki. Goku nggak mengerti mengapa dia nggak bisa menjadi lebih kuat lagi. Jika terus begini, maka Goku nggak akan bisa membantu Vegito dalam mengalahkan Lucifer nanti. Perasaan kesal dan ketidakpuasannya sekarang menyebabkan Goku mengeluarkan banyak kekuatan tidak terkendali. Ketidakmampuannya untuk naik level dalam pertempuran terakhir menjadi alasan mengapa mereka tidak bisa mengalahkan Lucifer sebelumnya. Dan dengan begitu banyak energi yang keluar tanpa sadar, rambut hitamnya sekarang akan terangkat lurus. Dari dalam lubuk hati terdalam Goku, dia nggak akan membiarkan semua orang mati lagi karenanya. Dia harus menjadi lebih kuat bagaimanapun caranya. Dengan seluruh tubuh yang terangkat ke udara, banyak sambaran petir yang mengelilinginya di setiap sudut. Sampai tiba-tiba semuanya akan tenang kembali, seperti tidak ada apapun yang sudah terjadi. Dengan rambut Goku yang masih menghitam, seolah-olah Goku memang ditakdirkan tidak akan pernah naik level lagi. Tapi tiba-tiba, saat kita melihat wajahnya, matanya telah berubah menjadi Seraphim hijau seperti yang dimiliki oleh Vegito. Peningkatan yang tidak diduga-duga karena diizinkan saja cuma bisa mencapai Seraphim biru meskipun dia memiliki 3 tingkatan. Tapi dengan Seraphim hijaunya sekarang,
Goku telah melampaui jauh Seraphim 2 dan kemungkinan akan melampaui Seraphim 3 jika Goku terus mengasahnya. Karena kita tahu sepanjang series Dragon Ball ini berlangsung, Goku pahlawan kita adalah spesialis dalam menggunakan Seraphim. Tidak seperti Vegito dan Vegeta yang menggunakan berbagai kekuatan yang menurut mereka kuat saja. Tapi Goku adalah murni pengguna kekuatan Angel sejati. Setelah Goku dan Vegeta menunjukkan perubahan terkuat mereka sekarang, cerita akan pindah pada Vegito lagi yang telah membangkitkan juga Seraphim merah setelah menggabungkan dengan energi iblis seperti Daishinkan. Dengan sayap merah menyala, Vegito menatap pada iblis fusion yang baru bangkit juga. Vegito memberitahu sekarang adalah pertarungan fusion melawan fusion, dan dia merasa ini akan sangat menyenangkan sekali. Vegito belum melakukannya lagi sejak dia terakhir kali bertarung melawan Gogeta. Sedangkan Yamoshi yang sudah lama bersama Vegito kini menunjukkan keterkejutan penuh, hampir tidak mempercayai bahwa Vegito akan menggabungkan kekuatan Seraphim dengan energi Kaisar Iblis. Merasakan niat membunuh barunya, Yamoshi menyebut Vegito sudah jatuh kembali lebih dalam pada kekuatan iblis yang seharusnya Vegito tinggalkan sejak ditinggalkan Lucifer dulu. Sampai kemudian Yamoshi kembali pada bentuk biasanya lagi dan menunjukkan kekesalannya sekarang. Sudah Yamoshi duga bahwa Vegito tidak bisa dia harapkan dalam hal ini. Waktu dia dalam pertempuran ini sudah berakhir, tapi kekuatan barunya baru saja dimulai. Yamoshi nggak mengerti bagaimana pemikiran Vegito karena Vegito sepertinya tidak belajar apapun dari waktunya di alam panah. Satu-satunya hal yang bisa Yamoshi syukuri adalah bahkan dengan kekuatan yang dia gunakan, dia masih terlihat seperti Vegito yang Yamoshi kenal. Tidak seperti Vegito yang dulu yang nampak jelas seperti Lucifer asli. Yamoshi berharap sekarang adalah sesuatu yang jauh lebih baik untuk mereka. Tapi Vegito yang tidak mendengar ucapan Yamoshi kini mengajak iblis itu berbicara dengan keramahannya. Vegito akan memberitahunya satu hal, tidak pernah berharap para iblis akan terus maju dan melakukan fusion. Menggabungkan kekuatan iblis mereka membuat Vegito merasa mereka sama pengecutnya dengan para dewa kehancuran yang dulu dia bantai. Dan Vegito penasaran dari gabungan mereka, nama apa yang cocok mereka sebutkan. Tapi iblis fusion tidak terhibur sedikit pun pada bercandaan yang Vegito lakukan padanya. Dia hanya membalas bahwa dia nggak perlu memiliki nama dalam bentuk ini. Tapi jika itu bisa membuat Vegito merasa nyaman, maka Vegito bisa memanggil iblis fusion ini dengan nama Krimrah sebagai iblis dewa. Mendengar kata dewa, sontak membuat Vegito tertawa karena tidak menyangka dengan pernyataan konyol seperti itu. Dan jika itu masalahnya, maka Krimrah baru saja memberikan Vegito satu alasan lagi untuk membuat pembantaian Krimrah sesakit para dewa. Dan untuk sesaat setelah mengatakan itu, suasana akan menjadi hening. Dengan Vegito dan juga Krimrah hanya saling menatap masing-masing tanpa melakukan apapun. Sampai akhirnya dalam ledakan teriakan besar, Vegito memulai serangan pertamanya pada Krimrah. Mengejutkan Yamoshi seketika dan menyuruh Vegito untuk tenang dulu. Dengan wajah yang benar-benar berubah menjadi binatang buas, seakan-akan Vegito ingin menerkam iblis itu sekarang. Sementara Yamoshi masih tertegun oleh kecepatan dan kekuatan Vegito sekarang dan segera berlindung di antara tangannya. Tapi Krimrah yang tidak kehilangan kepedeannya segera meluncurkan tubuhnya juga pada Vegito dalam kecepatan super dan intensitas yang sama. Sampai akhirnya keduanya malah mengadukan kepala masing-masing yang sama kocaknya seperti yang sering Goku dan Vegeta lakukan. Dengan kedua wajah mereka meringis, di mana Vegito mempertanyakan kenapa mereka melakukan sundulan seperti ini. Sampai kemudian keduanya lanjut melakukan jual beli serangan sengit di udara. Sebelum akhirnya terpisah kembali secara bersamaan dan saling mengitari keduanya dengan hati-hati. Kemudian keduanya lanjut saling memukul masing-masing dan menahan juga dengan tangan satunya. Baik Vegito dan juga Krimrah akan membawa pertarungan mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Krimrah menegaskan setidaknya di sini dia nggak bisa membiarkan Vegito mengotori kerajaan iblisnya lagi. Tapi Vegito balik menegaskan bahwa dia nggak peduli soal kerajaan busuk mereka. Marah mendengar itu, Krimrah melepaskan tangannya dan lanjut melancarkan pukulannya yang berhasil mengenai wajah Vegito. Tapi dalam pukulan keduanya, sekarang dengan mudah bisa Vegito hindari ke bawah. Sebelum kemudian, Vegito muncul di belakangnya dan bersiap untuk melepaskan tebasan santai namun mematikan.
Secara tidak terduga, Vegito berhasil melakukannya hingga menghempaskan tubuh iblis itu melayang ke bawah. Krimra segera menoleh balik pada Vegito sambil menunjukkan perasaan kesalnya. Nggak pernah terpikirkan olehnya serangan Vegito sekarang bisa berdampak pada tubuh iblis kuatnya. Jadi Krimra mengakui bahwa Vegito bukanlah manusia sembarangan. Dengan sedikit jarak di antara mereka, keduanya nampak saling melihat dalam diam. Tapi saat menyadari tidak ada tingkat analisis yang akan berguna, keduanya kemudian saling menyerang lagi dengan teriakan keras mereka. Setelah itu, keduanya segera melakukan jual beli serangan sengit lagi yang berlangsung semakin sengit di udara, bergantian memukul tanpa henti. Dengan emosi di bawah saat ini, cuma menyaksikan pertarungan level tinggi yang tiada habisnya sekarang. Dengan keduanya nampak masih seimbang dalam pertarungan ini. Tapi siapakah yang bakalan menang di antara mereka? Apakah kekuatan Seraphim Merah Vegito cukup kuat untuk mengalahkan iblis fusion itu? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.